Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Liani dengan NIM G002472 dari kelompok B7 akan menjelaskan tentang anatomi trunkus digestivus superior. Pertama, saya sudah mendapatkan sebuah kasus, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, ada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang trunkus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi pijat dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan. Serta gimana kombinasi pijat dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan trunkus di all you can eat. Yang pertama, Randy tentang trunkus digestivus superior, mulai dari cavitas oris atau mulut. Cavitas oris ini dia dibagi jadi dua bagian oleh arcus dentalis dan juga superior et inferior serta processus alveolaris maxilla et mandibulae, dan ada vestibulum oris dan cavita oris propria. Terus ada batas-batas cavita orisnya. Yang di atap itu ada platum durum dan platum mole. Terus yang di dasar ada diafragma oris dan lidah. Selanjutnya lateralnya ada corpus antiposum buccae. Terus proximal alveolaris mandibulae et maxillae. Terus di anterior ada rima oris dan posterior ada isthmus. Di bawah ada di posterior ada isthmus faucium. Nah, ini kan ada platum durum kan. Platum durum ini dia adalah batas cavita oris propria. Terus batas superior platum durum, batas superior cavita oris propria ini di sini. Terus ada di bawah ada diafragma oris juga. Selanjutnya ada processus alveolaris maxillae et mandibulae juga di sini. Itu batas untuk cavita oris propria, sedangkan vestibulum oris itu batas anterior adalah labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Terus superiornya ada lipatan membran mukosa. Terus yang dorsal ada processus alveolaris maxillae et mandibulae. Nah, selanjutnya ada namanya dentis atau gigi ya. Dentes atau gigi. Di sini ada dens molaris, ada dens molaris 2, dens molaris 1, dens premolars, dens cranium. Nah, dentis superior ini membentuk arcus dentalis superior, dentis inferior membentuk arcus dentalis inferior. Terus neurovascularisasinya itu oleh arteri vena nervus alveolaris superior et inferior. Jenis gigi tiap rahangnya kan beda. Ini tadi sebenarnya disebutkan ada dens molaris, dens premolaris, terus ada dens incivus medialis, dens canicus. Nah, struktur selanjutnya itu adalah lidah ya. Terus selanjutnya itu ada lidah atau lingua. Nah, di lingua ini ada beberapa pars, yaitu ada pars postulalis lingua dan pars pressuscalis lingua.
Nah, di lidah ini juga ada sulcus medialis yang unik. Di sebelah di um, sekitar sini itu ada uh, tina, terus ada sulcus terminalis, di tengah sulcus terminalis itu ada foramen coicum. Nah, terus ada foramen coicum obiliarisasi yang dulunya merupakan ductus thyroglossus. Nah, dia ini tuh ada dua muskulus kan, karena dia fungsinya ada motorik sama fungsi motorik dan fungsi intrinsik ya benar. Nah, di fungsi tersebut itu kan dia bisa ngecap atau merasa, dan yang selain itu dia juga bisa berbicara dan mengunyah makanan. Itu fungsi motoriknya. Sedangkan fungsi intrinsiknya itu dia bisa mengecap. Selanjutnya ada namanya tum. Nah, di tum ini itu dia ada 2/3 anterior processus palatinum osis maxillaris. Di mana ya dia? Di sini. Terus ada juga sepertiga posterior lamina horizontalis osis palatinum. Nah, di palatum ini juga ada beberapa muskulus kayak musculus palatoglossus, terus ada musculus palatophragines, terus ada musculus uvulae. Sini juga ada musculus kontriksi paragis superior yang ada pada pars glossopharyngea, dan di sini ada musculus buccinator juga. Nah, selanjutnya ada organ esofagus. Nah, esofagus ini itu atau esofagus. Nah, pada esofagus ini itu dia ada 3 pars, yaitu pars cervical, terus ada pars thoracalis dan abdominalis. Cervical, thoracalis, dan abdominalis loh. Nah, pada pars bagian yang ini sebelah sini, nah itu ada angustia superior pada musculus cricoparigneus dan cartilago aricoidea. Terus yang pada bagian medialnya atau ini itu ada angustia media FTH 45 di tempat arcus aorta dan branchus primorius dextra menyilang. Terus ada angustia inferior itu saat melalui hiatus eosiphagus. Struktur selanjutnya itu ada gaster. Nah, gaster ini dia dibagi jadi beberapa kan. Ada bagian ada fundus. Nah, ini fundus ini. Terus di sini ada bodinya kan. Nah, ini tuh kan untuk esofagus tuh. Terus di sini ada kardia. Nah, terus ada pars ya, angular di sini itu ada pilorika. Nah, terus di bagian sini itu ada pilorus. Ini sebelah sini itu ada pilorus ini.
ada pylorus, ada pyloroantrum. Terus di sini tuh buat duodenum. Nah, di gaster ini itu di gaster ini ada curvatura gastrica mayor, omentum majus, terus ada curvatura gastrica minor, omentum minus, terus ada orificum cardium setting FTHXI. Nah, yang terakhir itu ada duodenum. Nah, duodenum ini itu dibagi menjadi juga ada superior. Ini ada pars degendens, ada pars superior ascendens, ada pars ya ada pars superior ini di sini pars superior, ada pars descendens, pars ascendens dan pars horizontalis. Nah, pars superior ini apa? Nah, ini pars superior ini duodenum, pars superior ini itu tingginya itu FTH 12 sampai FL1. Di situ ada terdapat ampula duodeni atau duodenal cap. Nah, terus ini berhubungan dengan hepar melalui ligamentum hepatoduodenal. Selanjutnya itu dia itu merupakan sudut pertemuan antara pars superior dan pars descendens yang disebut flexura duodeni superior. Nah, selanjutnya ada pars descendens. Nah, pars descendens ini dia pergama komedialis terdapat ductus scoliarus dan ductus pancreaticus. Nah, terus ada pars descendens ini juga dia pars descendens ini juga dia ini pada ampula vateri terdapat musculus sphincter adi, itu gerbang sphincter kalau dan musculus sphincter ampula vateri, musculus sphincter ductus pancreaticus. Nah, terus itu ada musculus, ada pars ascendens di sini, pars ascendens ini. Nah, musculus pars ascendens ini dia sudah pertemuan antara pars ascendens duodeni dan jejunum disebut sebagai flexura duodenojejunalis. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya terus untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana kompensasi speecher dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan. Nah, kompensasinya itu esophagus esophagus bawah atau lesnya itu ketika dia lagi makan rakus, lesnya itu akan terbuka lebih sering dan lebih lama karena mengakomodasi makanan yang masuk lebih cepat. Nah, kalau terlalu cepat nanti tekanan lambungnya meningkat dan mendorong isi lambung kembali ke esophagus. Nah, terus di sphincter pylorus itu dia ini kompensasi saat makan rakus itu, pylorus ini mungkin tetap tertutup lebih lama karena lambung memerlukan waktu tambahan untuk mencampur dan mencerna makanan. Nah, terus ada sphincter ani itu ada pada anus kan, dia itu kompensasi saat makan rakus itu ketika makanan berlebih masuk produksi gas dan akan aktif dan aktivitas usus itu meningkat. Ini dapat menyebabkan tekanan pada esophagus ani. Terus gerakan peristaltik lambungnya gimana kalau makanan lagi rakus? Gerakan peristaltik lambung ini meningkat untuk mencampur makanan dengan enzim dan cairan pencerna. Jika lambung terlalu penuh, nanti konsentrasi peristaltiknya jadi lebih lambat. Terus refleks relaksasi fundus, terus bagian atas lambung atau fundus itu akan meregang untuk mengakomodasi makanan tambahan.
makanan tambahan tanpa segera meningkat tekanan internal ini. Terus pada usus halus gimana sih peningkat peristaltiknya? Nanti ada peningkatan peristaltik setelah lambung. Nanti ketika lambungnya mengosongkan makanan, nanti usus halusnya itu bakalan gerak lebih, meningkatkan geraknya lebih cepat buat mencerna makanan. Dan terus peristaltik pada usus besarnya gimana? Nanti terjadi peristaltik massal. Nanti makanan dalam jumlah besar itu bisa ngerangsang refleks gastrokolik, yaitu ningkatin gerakan peristaltik di usus besar, yang nanti ningkatin keinginan kita untuk buang air besar. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.